Ya, baik, Bapak Ibu. Sekali lagi, selamat pagi semua. Salam sehat. Eh, Virtual meeting kita sudah saya rekam. Kemudian saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan di grup WA. Sambil menunggu teman-teman yang lain, ada dua pokok hal atau pembahasan yang akan kita lakukan hari ini terkait dengan beberapa informasi. Yang pertama, saya perlu menyampaikan tentang AKM. Itu yang pertama, singkat saja terkait dengan asesmen kompetensi minimum atau AN, asesmen nasional, dan yang kedua tentang akun pembelajaran. Nah, berkaitan dengan AKM atau asesmen nasional, mungkin di antara kita sudah ada yang tahu atau sudah ada yang mengikuti kegiatan AKM-nya, karena di situs web saya pantau ada 3 orang, dan itu termasuk saya. Nah, nanti sebentar kita lihat, kita langsung saja ya Bapak Ibu, saya langsung tunjukkan share screen tentang AKM atau AN yang ada di website atau situs Guru Belajar. Nah, pasti ada yang sudah akses ke sana. Saya buka langsung saja, kita simak bersama. Bapak Ibu yang baru bergabung, langsung saja bisukan suaranya atau kasih nonaktifkan audionya sehingga tidak mengganggu komunikasi kita. Baik Bapak Ibu, ini tampilan dari layar share screen yang saya bagikan. Ini tampilan layarnya, nanti web Guru Belajar untuk mengakses asesmen kompetensi minimum atau asesmen nasional itu ada di Guru Belajar. Ketik saja Bapak Ibu Guru Belajar, itu yang seperti di sini nanti dia keluar ini. Nah, Guru Belajar Kemendikbud. Nah, di sini Bapak Ibu, Guru Belajar ini salah satu program yang sebenarnya sudah diluncurkan atau yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud beberapa waktu yang lalu, dan saat ini materi yang disampaikan oleh kementerian langsung kepada Bapak Ibu guru. Nah, yang perlu kita bahas hari ini atau saya informasikan sekilas itu tentang seri asesmen kompetensi minimum. Nah, seri asesmen nasional yang akan menggantikan ujian nasional. Nah, kalau sudah sampai di sini, Bapak Ibu langsung klik selengkapnya untuk masuk di seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian bisa langsung masuk di sini. Untuk loginnya menggunakan SIM PKB, akun UKG SIM PKB, dan passwordnya, username dan passwordnya untuk masuk. Kemudian Bapak Ibu langsung bisa mengklik mulai belajar. Tunggu sampai halaman dari asesmen kompetensi minimumnya
keluar ya Bapak Ibu. Lupa. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau sudah masuk di dalam halaman seperti ini atau tampilannya seperti ini, akun pribadi guru yang bersangkutan melalui login SIM PKB ya. Kemudian di sini ada 4 seri belajar yang saat ini yang kita bahas sekali lagi, seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Klik saja masuk ke dalam serinya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengikuti kegiatannya di sini nanti. Nah, kemudian di seri asesmen kompetensi minimum ini saya akan informasikan beberapa hal yang berkaitan dengan AKM untuk nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan belajar mengenai AKM ini secara mandiri maupun bisa nanti saya bimbing. Nah, di sini Bapak Ibu, seri asesmen kompetensi minimum ini nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri apa itu programnya di sini. Ada video tutorial atau panduan melalui YouTube yang sudah dilampirkan di dalam web AKM, seri AKM ini. Kemudian di sini ada tujuannya, tujuan program guru belajar untuk seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang pertama yaitu memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan asesmen kompetensi minimum, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, kemudian membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, melakukan pengimbasan, seperti yang saat ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, yang berkaitan dengan kegiatan yang sudah saya ikuti maupun kewajiban saya sebagai operator atau admin data sekolah untuk menyampaikan informasi ini. Kemudian saya sampaikan sekilas, nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya sendiri dengan lebih detail atau lebih jelas. Selain tujuan, pola kegiatan yang ada di guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM ini, belajarnya dia lebih fleksibel. Nah, jadi waktunya kapan kita mau belajar, kapan kita mau baca-baca atau nonton video mengenai AKM ini lebih fleksibel. Kemudian lebih mudah karena semuanya sudah dirancang sistematis. Kemudian bisa kolaboratif dengan grup-grup Telegram atau WA yang sudah disediakan. Kemudian tahapan pertama itu mengikuti kegiatan BIMTEK, itu durasinya 5 hari, yang waktunya fleksibel bisa kapan saja, baik pagi, siang, atau sore. Jadi waktunya tidak wajib, misalnya harus jam 8 sampai jam 9, tidak harus. Jadi waktunya bebas. Dan yang kedua, tahapan kedua itu adalah pengimbasan, atau kita membagikan informasi kepada Bapak Ibu guru rekan di satuan pendidikan atau sekolah kita sendiri maupun kepada teman-teman yang lain di sekolah lain. Nah, kemudian hasilnya nanti akan berupa pengalaman kita belajar mengenai AKM yang nantinya AKM ini sangat berguna untuk pembelajaran kita sendiri maupun kita bisa membantu kita untuk menyiapkan materi-materi atau mengenal lebih awal mengenai AKM, karena AKM ini ditujukan untuk kelas 8.
bukan untuk kelas 7 maupun kelas 9 seperti ujian nasional. Jadi nanti di sini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang lebih banyak di dalamnya, di dalam BIMTEK atau program yang sudah disediakan ini. Kemudian nanti ada penghargaan dan sertifikat juga, seperti yang ada di sini. Jadi itu Bapak Ibu informasi singkat yang perlu dan menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan kegiatan asesmen program guru belajar seri AKM atau asesmen kompetensi minimum yang tahun ini akan menggantikan ujian nasional. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini saya memberikan informasi juga sebelum Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah bisa mendaftar. Jadi nanti setelah kegiatan sebentar, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan program guru belajar ini di situs webnya. Nanti saya bantu. Sekarang sampai pada angkatan ke-6 ya. Ke-6, ke-7, mungkin ini kita langsung ke angkatan ke-7 sampai dengan angkatan ke-10, ke-11. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu, ada beberapa angkatan lagi bisa kita mengambil bagian. Karena nanti di sini di bagian bawahnya itu ada indeks ketuntasan sekolah. Nah, saat ini untuk mengakses ini masih diberikan waktu yang seluas-luasnya atau kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita semua. Karena nanti menurut informasi yang saya tahu, program ini nanti akan ditujukan dan melalui seleksi. Nah, saat ini kita diberikan kebebasan seluas-luasnya karena programnya baru awal. Nah, di sini misalnya saya contohkan saja, saya ketikkan nama sekolah kita Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mungkin ini karena videonya bersamaan dengan video presentasi atau akses internetnya mungkin terbatas karena ada banyak kegiatan yang saya lakukan di sini, makanya dia sedikit lama. Nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya sendiri, kemudian nanti saya bantu screenshot untuk masukkan ke grup WA supaya menjadi perhatian kita semua. Nah, Bapak Ibu, ini seri, maksud saya hal pertama yang perlu dan wajib saya sampaikan untuk Bapak Ibu semua untuk menjadi perhatian kita. Dan sekali lagi video ini sudah saya rekam dan nanti saya akan bagikan di grup supaya menjadi perhatian kita semua. Mungkin Bapak Ibu yang tidak hadir juga bisa mengikuti informasi-informasi yang ada sesuai dengan perkembangan yang sudah kita lakukan bersama ya Bapak Ibu. Mungkin ini dulu hal pertama yang perlu saya sampaikan sebelum masuk pada kegiatan inti kita. Saya memberikan kesempatan audionya untuk langsung kita bisa diskusi atau sharing. Silakan Bapak Ibu. Halo, selamat pagi Pak Fridus. Iya, pagi Ibu. Ibu Rita. Maaf ya, saya tadi masuk agak terlambat.
Jadi saya tidak mengerti apa-apa, tapi saya sempat dengar beberapa yang terakhir itu. Terus ada ini kita mau ikut ini kegiatan dan wajib pakai SIM PKB itu kakak. Iya, betul. Dia masuknya melalui SIM PKB. Nah, sekarang saya ini punya kendala. Kendalanya, saya ini tidak tahu saya punya nomor peserta berapa. Itu hari saya lihat di YouTube, saya buat, saya sudah dapat, saya punya nomor. Sekarang, saya punya password itu yang saya tidak tahu lagi. Nah, itu caranya bagaimana ya, sehingga saya bisa ikut. Saya antusias sekali untuk mau ikut ini, apa yang sudah Kakak Firdaus bagikan ini. Termasuk besok tuh ada kegiatan webinar, saya sudah daftar, tapi entah bagaimana karena saya tidak memiliki lupa itu password itu SIM PKB Kak. Jadi satu solusinya ke mana nih seperti saya? Begitu saja kan Ibu? Ya, Oh iya, baik. Terima kasih Ibu. Jadi saya langsung jawab saja Ibu. iya, iya. Berkaitan dengan akun SIM PKB, itu memang nanti akunnya bisa saya bantu carikan. Saya bisa bantu carikan Iya, iya. akunnya, username-nya. Cuma kalau berkaitan dengan password, itu kewenangannya ada di admin dinas, di admin SIM PKB saat ini di Pak Minggus. Oh iya, Jadi baik. nanti reset passwordnya bisa di Pak Minggus atau bisa di ketua komunitas. MGMP, Ya, MGMP. betul. Oh ya. Oke, terima kasih ya. Kalau yang itu semua saya sudah bisa. Saya lihat di YouTube, dia cara itunya sudah saya sudah bisa dapat sudah. Hanya sekarang passwordnya mungkin saya harus ke sana. Iya, Oh, ya, oke. nanti Terima kasih. baik Ibu. Nanti yang berkaitan dengan situasi saat ini, nanti saya kasih nomornya Pak Minggus untuk Ibu bisa Oh, hubungi melalui WA atau melalui telepon supaya supaya kita menghindari kontak langsung. Begitu. oh ya, Nanti bagus. Terima kasih. ya, nanti akan dibantu. Saya bantu Japri ke Pak Minggus juga. Iya, iya. Baik kakak, makasih ya. Saya butuh sekali. Nanti saya japri kakak juga ya. Kan saya masuk terlambat toh, jadi saya masuk khusus sampai kakak ada omong SIM PKB, guru belajar, video tutorial. Jadi saya tidak mengerti seperti apa, tapi tidak apa-apa. Nanti saya akan japri kakak untuk bisa bergabung selanjutnya. Kakak Iya, boleh iya. teruskan ke materi berikut ya. Ya, baik Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu atau teman-teman yang lain yang mengalami kendala yang sama seperti Ibu Rita, nanti silakan japri ke saya. Nanti yang belum punya SIM PKB, teman-teman yang belum punya akun SIM PKB, nanti saya bantu cekkan, kalau sudah ada pasti saya bagikan. Begitu. Cuman itu dia Bapak Ibu, teman-teman, mari kita saling diskusi, maksud saya mari kita saling komunikasi. Bapak Mama atau Bapak Ibu jangan tunggu dari saya, tapi bisa langsung sekedar tanya-tanya ke saya juga yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan begitu. Iya, iya, pasti ya. Ya, Makasih. mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Saya Pak Fred. Ya, silakan Ibu. Ini untuk asesmen kompetensi minimum ini, Pak Fred kemarin ikut angkatan berapa? Saya kemarin kalau tidak salah angkatan 3. Oh ya, saya sudah ikut duluan, angkatan 1 saya sudah selesai. Ada beberapa teman waktu itu Ibu Rita, Ibu Nina dan Ibu Yan, Ibu Evi kalau tidak salah waktu itu saya sudah ini Ibu Rita ini yang kemarin saya kasih tahu di Leptik itu, makanya waktu mau masuk SIM PKB Oh, tapi iya. Ibu punya SIM PKB belum tidak Oh, tahu betul. password. Memang asesmen kompetensi minimum ini penting sekali karena tahun ini kita mulai 2021 ya kita akan memulai asesmen nasional pengganti UN. Di situ untuk saya yang sudah pernah ikut, memang di situ kita ada baca materi, kemudian kita membuat contoh-contoh soal asesmen di situ. Jadi memang banyak sekali materi baru yang kita dapat. Dan memang kita semua harus tahu karena untuk asesmen nasional ini yang dinilai bukan siswanya hanya diambil beberapa saja sebagai survei.
Mereka hanya disurvei saja di beberapa sebagai contoh, tetapi sebenarnya yang dinilai adalah sekolah, untuk kualitas perbaikan sekolah. Kalau tidak salah begitu ya Pak Frit? Ya, ya, betul, Ibu. Hanya Nanti, ya, teruskan dulu, Ibu. jadi saya sudah ikut sampai selesai, sudah 100%, hanya video penggimbasannya saja yang saya belum upload ke YouTube. Jadi saya memang sarankan teman-teman untuk ikut, karena ini membuka wawasan kita tentang asesmen nasional, biar kita tidak tanya-tanya apa asesmen nasional itu bentuknya bagaimana, kemudian apa saja yang harus kita ini juga merupakan salah satu langkah untuk perbaikan kompetensi guru juga. Itu yang bisa saya ambil dari materi itu. Terima kasih. Ya, baik Ibu Rina yang sudah memberikan tanggapan berkaitan dengan kegiatan yang sudah diikuti. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ikut, nanti bisa segera mendaftar. Nanti kalau ada kesulitan langsung menghubungi saya lewat WA. Kebetulan saya juga ada screenshot dia punya materinya lengkap. Saya bisa share. Saya share dan Bapak Ibu bisa baca lebih dahulu dan nanti bisa mengikutinya dengan mudah. Begitu. Satu lagi kalau masih ada, kalau tidak ada kita lanjut ke topik inti kita.